Apakah orang Kristen bisa kesurupan? Katanya kan sudah selesai di kayu salib. Betul sekali. Yang namanya kesurupan itu bahasa Inggrisnya adalah demon possessed. Saya nggak percaya orang Kristen bisa kesurupan karena hidupnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Nggak bisa dong iblis masuk ke dalam hati kemudian bilang ini, ya kita sharing tempat ya, nggak bisa. Kecuali kita memberikan celah dan kita kemudian melakukan sesuatu yang di luar kebenaran ya. Kemudian kita mulai jatuh ke dalam dosa, kita mulai pelihara jimat misalnya dan lain sebagainya. Kita memberikan hidup kita kembali kepada iblis. Itu biasanya tahap awalnya adalah kita mengalami yang namanya opresi. Kemudian kita mengalami yang namanya sebuah influence, dipengaruhi sama kuasa gelap. Tetapi yang sampai kepada kesurupan itu membutuhkan sebuah layer-layer yang sangat panjang lah. Kalau itu terjadi sama anak Tuhan. Ya, jadi anak Tuhan, orang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, menurut saya tidak bisa kesurupan atau dikuasai sama kuasa gelap. Karena apa? Kuasa yang di dalam kita itu lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Efesus 2 ayat 1 dan 2 juga mengatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Tadinya, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, bukan di antara orang-orang Kristen atau di dalam orang-orang Kristen. Jadi, prinsipnya adalah orang Kristen tidak bisa kesurupan, tapi orang Kristen bisa di-oppressed, orang Kristen bisa di-influence, orang Kristen bisa dipengaruhi dengan kuasa gelap. Jika kita mengambil keputusan untuk melakukan misalnya nonton pornografi, lama-kelamaan ya ke-influence lah hidupnya, diopresi, akhirnya kita merasa sebuah tekanan yang luar biasa, stres. Manusia kalau nggak jaga pintu gerbang hati, jiwanya akan tersiksa. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Lot itu orang yang benar. Ketika dia tidak menjaga pintu gerbang hati, yaitu mata dan telinga, dia membiarkan hal-hal buruk masuk ke dalam hidupnya, masuk ke dalam hati dan pikirannya, akhirnya jiwanya yang benar tersiksa. Itu namanya oppressed. Diopresi, kemudian ditekan, dan kemudian di-influence atau dipengaruhi oleh kuasa gelap. Itu bisa terjadi. Tetapi yang namanya demon possessed sampai kesurupan, saya nggak percaya itu bisa terjadi sama orang Kristen. Banyak orang Kristen yang hari ini masih menyimpan jimat, keris, dan lain sebagainya, yang katanya adalah peninggalan orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Hidupnya nggak tenang, nggak ada damai di rumah, sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya hati-hati, jangan buka celah. Tetapi prinsipnya adalah orang Kristen sudah didiami sama Roh Kudus karena tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan berkati.